Teman-teman, ini saya mau show up ke teman-teman ya, mau tunjukkan beberapa customer kita yang langsung bertanya gitu ya, bagaimana caranya supaya saya bisa ngecek sisa kuota saya gitu, berdasarkan sesuai dengan voucher yang saya punya. Nah, sebenarnya teman-teman, kita sudah siapkan page-nya, ada page halaman status ya. Jadi setiap kali teman-teman login, setelah login hotspot, itu teman-teman seharusnya bisa ngelihat atau ngecek sisa kuotanya itu secara mandiri. Nah, caranya seperti ini nih. Ini kita ketikkan oneskyinternet.net/status gitu. Nah, kendala yang sering kali terjadi adalah ketika kita akses halaman ini, nah muncul halaman seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya normal karena halaman atau domain oneskyinter.net/status itu kan dia menggunakan protokol HTTP gitu, menggunakan protokol HTTP. Karena sistem security atau sistem keamanan jaringan yang dimiliki oleh handphone kita, secara khusus dalam hal ini Android, maka halaman ini nggak bisa dibuka karena dia menggunakan protokol yang tidak secure. Jadi ada dua protokol, HTTP dan HTTPS ya teman-teman. HTTPS itu secure, kenapa? Karena transaksional datanya itu di-encrypt. Jadi perjalanan data dari source ke tujuan itu tidak lagi dengan data telanjang. Sebutlah kalau teks yang kita kirim, kita nggak bisa ngebaca teksnya karena sudah di-encrypt. Tapi kalau menggunakan komunikasi data menggunakan HTTP, misalnya kita kirim halo, maka ketika data itu dikirimkan, maka halo itu tetap halo gitu, teks yang bisa kita baca, sehingga ini tentu rawan ya dari perspektif sistem keamanan itu rawan, sehingga orang bisa nge-spoofing ada serangan man in the middle attack. Jadi ada orang di tengah-tengah antara handphone kita dengan tujuan, itu bisa nguping nih, mencuri informasi yang kita kirim, yang seharusnya itu informasi yang kita kirim antara kita dengan tujuan gitu ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang HTTP dan HTTPS. Nah, tentu bagaimana kemudian caranya? Caranya adalah ikuti saya teman-teman ya. Kita masuk, untuk ini saya gunakan Samsung Galaxy A72 ya teman-teman, Galaxy A72. Kemungkinan besarnya sistem Android hampir sama, tapi nanti cari kesamaan, cari kemiripan aja, karena rata-rata sistem Android itu nggak terlalu jauh berbeda. Ini kita masuk ke pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Sebentar, ini saya geser. Kita masuk ke pengaturan. Lalu kita masuk ke connection. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Ini ada connection. Setelah itu kita masuk ke more connection yang paling bawah ini nih. Nah, masuk ke more connection. Di sini ada pengaturan private DNS teman-teman. Jadi ini kita klik. Nah, kalau kita lihat defaultnya handphone Android, secara khusus untuk Samsung yang saya gunakan ini default handphone Android itu automatic status private DNS-nya. Automatic ini itu kan use recommended secure DNS server, secure. Nah, kata kunci ini secure, artinya dia mengharapkan ada DNS server yang aman lah, ibaratnya seperti itu. Nah, karena kita menggunakan private DNS yang oneskyinter.net itu kan adalah sebenarnya server hotspot kita ya. Itu server hotspot kita, sehingga kalau kita panggil oneskyinter.net itu kan ada proses UDP 53, dia request ke router ini apa gitu. Nah, sehingga itulah kenapa halaman oneskyinternet itu tidak bisa terbuka untuk melihat status gitu. Jadi ini harus dimatikan teman-teman. Jadi kita set off gitu ya. Kita set off sehingga handphone kita memiliki ini. Apakah kemudian tentu pasti akan ditanya, kalau kita matikan bahaya tidak? Saya rasa tidak bahaya. Karena apa? Ini hanya bicara tentang DNS. Jadi kita memberikan kemampuan kepada handphone kita untuk berkomunikasi dengan server DNS yang non secure.
non secure ini yang tidak menggunakan protokol HTTPS. Jadi kalau misalnya ada protokol ada DNS-nya menggunakan HTTPS, dalam posisi off juga handphone kita tetap bisa berkomunikasi. Nanti saya buktikan ya. Nanti kita akan coba akses google.com, itu pasti menggunakan protokol HTTPS karena DNS server Google itu ada di internet. Nah, lalu nanti kita akan coba tes mengakses DNS servernya kita yang lokal dengan mengakses halaman status ya, status hotspot teman-teman. Jadi ini setelah kita set off lalu kita save. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lalu kita buka halaman ini. Nah, ini kan sebelumnya sebelum kita matikan DNS itu halaman ini nggak bisa kita buka. Nah, sekarang ini kita reload. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat halaman status ini. Jadi teman-teman tanpa harus repot bertanya ke kita di grup atau mungkin menghubungi kita melalui kolom chat customer service, teman-teman bisa melihat di sini ada informasi IP address, MAC address, jumlah traffic download dan upload, lalu sisa kuotanya berapa gitu. Masa aktifnya juga akan terlihat di sini gitu. Sisa masa aktif juga ada berapa ini lagi, tentu sesuai dengan vouchernya masing-masing. Lalu di sini ada update status ini, setiap 1 menit akan diperbaharui halaman ini. Ini kalau kita perbaharui manual tinggal kita swipe ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat angkanya berubah-ubah ya. Tuh, berubah. Jadi normalnya kalau kita biarkan halaman ini, dia setiap 1 menit akan otomatis nge-refresh. Seperti itu teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kendala lagi, nanti teman-teman boleh menghubungi kami di kolom chat customer service ya. Oke.